A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin al hayyul qayyumul qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al wahidul ahadus samiul basirul latiful khabir. واشهد أن سيدنا ونبينا قرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المؤمن, hamba Allah yang selalu dikasih sayang dan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil dari ayat 273 Suratul Baqarah yang membicarakan tentang makna fakir. Dalam ayat ini yang berhak kita berikan kepada mereka itu nafkah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'u darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi alim. Artinya, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka itu orang kaya. Jadi yahsabuhumul jahilu aghniya. Jadi orang-orang yang tidak tahu dengan mereka menyangka bahwasanya dia itu orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta, minat ta'affuf, memelihara diri daripada meminta-minta. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, kata Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jadi harta yang terbaik, wa ma tunfiqu min khairin, harta kamu yang terbaik yang kamu nafkahkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha bi alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ayol mukmin, dalam ayat ini menjelaskan atau mengajarkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala melalui daripada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan agar kiranya kita itu berinfak. Ini kalau dulu ayat ini turun, kenapa? Kepada orang-orang fakir yang terikat di jalannya Allah, yang mereka itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makna jihad yakni kaum muhajirin. Jadi kaum muhajirin yang telah mengabdikan diri mereka kepada Rasul, mereka ngabdi kepada Rasul. Kaum muhajirin di jalan Allah Subhanahu wa taala semata-mata mereka itu berharap akan ridho Allah, tidak mencari lain. Ini kaum muhajirin di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mereka ini menetap di Madinah. Mereka ini pada zaman Rasulullah, kaum muhajirin ini tidak memiliki mata pencaharian, jadi mereka tidak kerja.
Mereka tidak mencari dunia atau tidak kerja karena sibuknya mereka, pengabdian mereka kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memenuhi kebutuhan dirinya, tidak mencari mereka. Mereka kaum muhajirin tidak dapat bepergian di muka bumi ini untuk berusaha mencari penghidupan. Jadi maksudnya pergi untuk mencari penghidupan. Ad-darban artinya bepergian. Sebagaimana yang telah terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salatmu. Artinya orang yang sedang berjalan dalam perjalanan jauh. Ayol mukmin, orang-orang yang tidak paham terhadap mereka ini, kaum muhajirin, menyangka mereka adalah orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. yakni orang-orang yang tidak mengetahui persoalan dan keadaan mereka, menduga bahwa mereka adalah orang kaya atau berasal dari kaum yang kaya raya. Karena sikap iffah, mereka memelihara minat ta'affuf, dari meminta-minta. Mereka jaga hal itu. Ini mereka sahabat Rasul, kaum muhajirin, menjaga diri mereka minat ta'affuf, dari meminta-minta. Sekalipun mereka tidak ada mata pencaharian, mereka jaga diri mereka iffah. Mereka menjaga kemuliaan yang mereka harapkan di sisi Allah dan Rasulnya. Mereka jihad di jalan Allah, berjuang membantu Rasul, menghabiskan waktu mereka di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mu'min, mereka menyembunyikan. Orang-orang yang tidak mengetahui persoalan kehidupan mereka dan keadaan mereka, mereka selalu menduga bahwa mereka adalah kaum orang yang kaya. Kenapa? Karena sikap mereka tadi, al mukmin. Dalam hal berpakaian mereka itu menjaga. Dalam hal berperilaku mereka tidak tampak kalau mereka sedang butuh. Dalam hal perkataan mereka pun pantang atau menjaga diri untuk menyebutkan atau menceritakan kesulitan dalam hidup mereka, sekalipun sangat sulit. Bil mukmin. Jadi dalam ayat ini mengajarkan kepada kita. Jadi orang, kalau antum, kita sekalian melihat ayat ini mengajarkan, wa ma tunfiqu min khairin, apabila kalian memiliki harta yang sangat kalian cintai, sedekahkan sebaik-baiknya kepada mereka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui besar kepada siapa kalau di zaman kita sekarang. Mereka yang layak, berhak kita berikan penghidupan, kita berikan mereka itu kesejahteraan, kita berikan kepada mereka itu kemakmuran. Siapa orangnya? Mereka yang berjuang di jalan Allah pada saat ini, khususnya di negeri kita ini. Mereka yang membasahi lisan mereka, mereka yang menyampaikan risalah Rasulullah, mereka yang terus membacakan Al-Quran dan hadis, mereka yang terus menerangkan Al-Quran dan hadis, mereka yang terus menyambung lidah-lidah para alim, para soleh, solehin, amilin, muhtadin. Mereka sampaikan melalui lisan mereka, sehingga mereka sibuk, tidak sempat lagi mereka untuk memikirkan usaha, memikirkan pekerjaan, memikirkan penghidupan, memikirkan kekayaan. Orang-orang seperti ini, ilmu mu'min, kita perhatikan mereka. Mereka sibuk dakwah kemana-mana, sehingga dia lupa dengan kehidupan dia sendiri. Bukan dia lupa, akan tetapi dia berkeyakinan Allah bersama mereka. Seperti kisah kaum muhajirin di zamannya Rasul tadi. Mereka berjihad. Jadi makna pendai dakwah yang ikhlas di jalan Allah, kita bantu mereka. Mereka tidak bercerita. Ini orang-orang soleh, orang alim, da'i. Mereka tidak bercerita tentang kesulitan mereka kepada orang. Seperti yang diterangkan dalam ayat tadi, mereka menjaga perkataan mereka, mereka menjaga perilaku mereka, mereka menjaga pakaian mereka, seolah-olah dari pakaian mereka bukan orang susah,
seolah-olah dari perkataan mereka tidak pernah berkeluh kesah, seolah-olah dari perilaku mereka adalah orang yang terus tersenyum di muka bumi ini, padahal kerja mereka dakwah. Tidak ada kesempatan mereka untuk mencari penghidupan di muka bumi ini. Orang seperti ini mukmin, kalau kita perhatikan, kalau kita bantu, kalau kita sejahterakan, kalau kita bantu ekonominya, insyaallah melebihi pahala daripada kita pergi haji dan umrah. Kenapa? Karena sabab dari lisan-lisan mereka yang menyampaikan risalah Allah, karena sabab lisan-lisan mereka yang menyampaikan, menyambung lidah Rasulullah, menyambung lidah para salihin, menyambung lidah para ulama sampai kepada umat sebanyak-banyaknya, sehingga banyak umat-umat yang tadinya tidak naik haji menjadi naik haji, yang tadinya tidak umrah menjadi umrah, yang tadinya tidak salat menjadi salat, yang tadinya tidak mampu baca Al-Quran mampu baca Al-Quran, yang tadinya tidak suka untuk berbuat baik sehingga menjadi baik, karena gara-gara lisan mereka yang mereka sibuk dengan dakwanya, maka sukseslah agama Allah. Makanya membantu mereka lebih besar nilai pahalanya dibanding dengan nilai ibadah yang lain. Ayat ini menerangkan yang terjadi di zaman kita. Orang yang berjihad di jalan Allah, mereka penuhi diri mereka dengan dakwah, mereka penuhi kehidupan mereka dengan dakwah. Bahkan dalam satu riwayat, satu cerita, seperti kisah Habib Mundir bin Fuad Al-Musawwah, sampai-sampai beliau tidak ada rumah, beliau ngontrak sampai beliau meninggal dunia, tidak ada meninggalkan warisan. Beliau meninggalkan warisan layaknya Rasulullah. Rasul tidak meninggalkan harta, Rasul tidak meninggalkan kekayaan, Rasul tidak meninggalkan uang. Tapi apa yang ditinggalkan Rasul? Takwa, salat, khauf, ibadah, wara, zuhud, khasyah, yang dikatakan oleh Al-Habib Bahar bin Smith. Kadzalik. Jadi itu yang diajarkan oleh baginda Rasul, diterapkan oleh mereka para alim solihin. Mereka tidak mau. Seperti guru kami Al-Habib Muhammad bin Abdul Al-Habsyi, pernah suatu ketika ada orang berkunjung yang hendak memberikan, ini cerita dari murid-murid terdekat beliau. Pada saat itu ada seorang pejabat yang hendak memberikan beliau satu buah mobil, namun dikembalikannya dengan baik-baik mobil tadi dengan BPKB dan dengan kunci mobilnya. Dia bilang apa? Berikan kepada orang yang lebih membutuhkan, kami sudah cukup. Kemudian pernah juga beliau hendak diberikan, karena kesuksesan daripada muridnya, keberhasilan daripada muridnya, hendak menghadiahkan kepada beliau satu buah rumah, karena muridnya pengusaha properti, dibawa hendak dibuatkan sertifikat rumah dan bersamaan dengan kunci rumah. Apa jawab beliau? Serahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Kemudian pernah juga beliau diantarkan di satu pesantrennya, pondoknya, ada seseorang pejabat atau orang kaya yang berkunjung ke tokonya. Dilihat di tokonya tidak ada televisi, karena di dalamnya para santri. Jadi terharu hati pejabat tadi, kepingin memberikan, menghadiahkan kepada orang alim satu buah televisi besar yang harganya puluhan juta. Pada waktu beliau datang melihat ada televisi, kemudian beliau bertanya, ini dari siapa? Kemudian muridnya menjawab, dari Fulan bin Fulan. Ya Habib, ya Ustaz. Apa kata Ustaz? Diteleponnya. Kemudian dia bilang, al-afu, maafkan saya, ini bukan kami tidak mau, tapi kami terima kasih, akan tapi kami di sini kan santri, jadi memang tidak boleh nonton. Jadi dikembalikannya lagi. Dia panggil santrinya, antar kembali ke tempat si pemberi, ucapkan terima kasih kepadanya. Ada alim, seorang alim. Mereka paham, kalaupun mereka berada dalam kesulitan, mereka pun tidak mau mukmin untuk menerima hal itu.
Karena mereka menjaga kewibawaan mereka, bukan wibawa pribadi mereka, akan tetapi wibawa agama Allah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada. Jadi mukmin, kalau kita melihat orang-orang pendai, pengajar yang soleh, yang alim, yang ngamalin ilmunya, yang muhtadin, yang mukhlasin, yang mereka itu mendapat petunjuk dari Allah, yang mereka itu ikhlas mengajarkan agama Allah, semata-mata berharap ridha Allah, semata-mata berharap daripada restu Rasulullah, kita bantu mereka. Kenapa? Karena mereka itu dalam keadaan susah, tapi mereka tidak pernah bercerita. Terkadang kita tidak tahu, mungkin di rumahnya hanya cukup 1 kilo beras untuk makan anak dan istrinya, mungkin dia butuh untuk anak-anaknya sekolah, tapi mereka tidak pernah ngeluh. Ini orang alim, tapi dia sibukkan dirinya untuk berisalah, untuk menyampaikan risalah-risalah Allah, risalah-risalah Rasulullah, firman-firman Allah, kalam-kalam Allah yang dibawa oleh baginda Rasul, yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada mereka. Mereka tidak pernah ucapkan dengan ucapan mengeluh tentang kesulitan dalam kehidupan mereka. Kadang anak dia mau sekolah, tidak pernah dia ceritakan kesulitannya. Dia butuh dana untuk anaknya sekolah, dia tidak mau bercerita tentang ekonominya. Kadang dia mau makan, cukup untuk makan anak istrinya, akan tapi tampak dari orang luar mereka orang yang kaya, banyak uangnya. Dikatakan tadi mereka merahasiakan, kalau berpakaian mereka rapi, kalau berperilaku mereka seolah-olah orang yang banyak uangnya, kalau dia berkata tidak pernah mengucapkan dengan kata keluhan. Ini orang soleh. Ini yang disebut fisabilillah di zaman kita. Lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah ayastati'u darban fil ardi yahsabuhumul jahil aghniya minat ta'aqqub ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Ada dalam riwayat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, telah bersabda, bermakna yang disebut orang miskin bukanlah orang yang suka berkeliling untuk meminta-minta, yang mau pergi setelah diberi 1 atau 2 biji kurma, atau diberi 1 atau 2 suapan dan 1 atau 2 cemilan. Namun orang miskin, kata Rasul, ialah orang yang tidak memiliki apapun untuk memenuhi kebutuhannya, dan keadaannya itu tidak diketahui oleh orang lain supaya dia tidak menerima sedekah. Jadi tampak dia orang kaya, jadi orang tidak mensedekahkan kepadanya, serta tidak meminta-minta apapun kepada orang lain. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya mukmin. Jadi kalau antum di sekitar antum terlihat ada pendai yang kerjanya ngabisin waktunya untuk dakwah, ngajar agama Allah, perhatikan, dan dia tidak pernah meminta-minta, dia merahasiakan tentang dirinya, cek baik-baik, perhatikan baik-baik. Orang yang seperti inilah seorang alim yang berhak kita berikan, bantu dia. Orang alim yang kita ceritakan tadi, kalaupun dia menerima kebutuhan yang diberi, tentu dia tidak ambil semuanya, dia cukupkan untuk kebutuhannya, dan sisanya ini orang alim pasti dia bagi-bagikan. Fuqara kah, masakin kah, fisabilillah kah, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan kah, atau anak yatim kah, itu pasti. Karena mereka paham kehidupan mereka buat untuk semata-mata mengharap ridha Allah dan Rasulullah. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Al-fakir ad-du'aib ilallah, al-afu minkum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.